Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Herdi Manatif, saya Cloud Technical Solution dari PT Mitra Integrasi Informatika. Pada video hari ini, saya akan memberikan teman-teman tutorial bagaimana cara pembuatan aplikasi dengan cepat dan mudah menggunakan software yang bernama Power Apps dari Microsoft. Teman-teman mungkin baru tahu gitu ya, apa sih software Power Apps itu ya. Jadi Power Apps itu adalah sebuah aplikasi software as a service yang ada di cloud, yang dimana diperuntukkan untuk pembuatan aplikasi secara cepat dengan metodologi low code, yang dimana kita bisa bilang hanya sedikit sekali codingan atau bahkan hampir tidak memiliki codingan, tergantung seberapa kompleks aplikasi yang teman-teman buat gitu ya. Oke, pada hari ini saya akan memberikan sebuah aplikasi yang cukup dapat membantu mudah-mudahan di teman-teman, proses bisnis teman-teman, yaitu adalah sebuah aplikasi dokumen workflow yang kita tahu ya di masa pandemi sekarang gitu ya, COVID-19, kita harus bekerja dari rumah. Pertama kita harus kerja dari rumah, terus kita harus serba didorong dengan adanya fasilitas internet, kita harus semua aplikasi kita digitalize gitu ya. Nah, jadi menggunakan aplikasi ini membantu banget teman-teman untuk mendapatkan approval gitu ya, approval kepada atasan teman-teman masing-masing gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di atas kiri sini bisa lihat ini adalah studio dari Power Apps gitu ya. Kita akan masuk, kita akan langsung bermain di sini. Ini adalah studio dari Power Apps. Teman-teman bisa memilih apa yang teman-teman mau masukkan. Misalkan teman-teman mau masukkan teks berupa label, teman-teman mau masukkan input berupa button atau teks input atau drop down gitu ya, seperti pada umumnya. Pertama kita akan membuat sebuah main menu dulu ya, main menu, karena setiap aplikasi pasti butuh yang namanya main menu gitu ya. Kita masukin main menu. Pertama kita misalkan kita buat rectangle gitu ya, kotak. Kita taruh di atas seperti ini. Oke. Nah, lalu kita tambahkan dengan label seperti ini di atas. Kita tarik lagi, teman-teman bisa tarik. Oke. Kita di sini ada text alignment, kita bisa pindahin dia ke tengah gitu ya. Terus kita masuk, kita klik yang namanya teks. Di sini ada tulisannya teks. Nah, di sini kita bisa ganti nama tulisan teksnya gitu ya. Teksnya misalkan kita tulisnya main menu. Oke. Sudah kita masukkan, kita ganti jadi main menu. Kita perbesar tulisannya, kita klik home, kita perbesar, ada tulisan sini sampai 28 gitu ya, dan kita ubah warnanya putih biar lebih jelas. Oke, sudah sampai sini. Lalu kita bisa masukkan juga gambar gitu ya, misalkan supaya lebih cantik gitu ya, kita masukkan gambar, atau misalkan teman-teman mau masukkan logo perusahaan teman-teman itu juga bisa. Seperti ini, saya akan memasukkan logo Mitra Integrasi Informatika gitu ya. Saya akan masukkan logonya biar kita bisa tahu gitu ya kalau misalnya ini aplikasi punya kita gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan button di sini. Kita buat sebuah button yang cukup besar gitu ya. Kita button tambah satu di setengah dan kita copy paste, tinggal Ctrl+C, tambah satu lagi button 2. Terus kita masukin ganti teksnya lagi seperti biasa, kita cari di kiri sini tulisannya teks atau bisa kita ketik gitu aja teks. Nah, dari button kita ganti misalkan jadi masuk ke screen request gitu ya. Kita ganti jadi screen request. Namanya kita masukin screen request, dan yang kedua adalah view request gitu ya. Karena kan kita sudah melakukan request, dan yang kedua ya pasti kita butuh ngeliat request kita sudah sampai mana gitu ya. Kita masukin, kita ganti lagi cari teks. Kita teks. Oke. Nemu lagi, kita ganti menjadi view request. Oke. Sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita harus menambahkan screen gitu ya. Screennya harus ada 3 berarti total. Screen 1 yaitu kita sebutnya main menu. Kita bisa rename gitu ya. Screen 1 yang di pojok kiri samping situ kita bisa rename menjadi main menu. Lalu kita membutuhkan tambahan lagi ya kan. Kita membutuhkan tambahan lagi. Kita bisa tambahin nama new screen. Kita klik. Oke, kita tambahin satu lagi, kita klik. Tambahin lagi satu lagi, klik. Oke. Kita sudah dapat. Pertama kita mengganti dulu rename menjadi screen request gitu ya, biar lebih jelas tahu teman-teman ini screennya buat apa gitu ya gunanya. Dan satu lagi adalah screen view. Oke. Nah, bagaimana cara kita memindahkan gitu ya ketika kita klik button ini, ketika kita play di atas kanan sini, teman-teman bisa lihat. Ketika kita klik ini, dia akan pindah ke menu sebelah gitu ya. Nah, itu gampang banget. Ini yang dimaksud dengan low code adalah kita hanya menggunakan function seperti ini. Teman-teman bisa klik buttonnya,
teman-teman cari yang namanya on select gitu ya. On select. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah function yaitu bernama navigate. Oke, kita arahkan navigate itu adalah ke screen yang ingin kita tuju. Teman-teman ingin tuju screen apa, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menujunya adalah screen request ya, teman-teman tinggal klik screen request gitu ya. Nah, kita koma, kita tambahkan animasi cover misalkan ya. Oke, kita klik. Nah, dia akan masuk ke screen request. Sama, kita akan lakukan juga hal yang sama ke view request yang button satu lagi, tetapi dengan kita ganti tadinya masuk ke screen request, kita ganti menggunakan menjadi screen view namanya. Kita bisa lihat sudah selesai semua gitu ya, berarti kita bisa ketika kita klik dia masuk ke view request. Oke. Nah, karena ini masih kosong, kita perbaiki sedikit lagi, kita tampilannya kita ubah sedikit biar lebih bagus gitu ya. Kita tambahin dari yang tadi sebelumnya main menu, kita ganti namanya jadi screen request gitu ya. Oke, yang satu lagi kita masukkan juga menjadi screen view. Oke, screen view. Oke, nah selanjutnya kita harus ngapain? Nah, sebelum kita memasukkan data-data yang perlu kita input, kita harus memastikan kita punya database gitu ya. Database kita apa gitu ya. Nah, untuk itu Microsoft mempunyai namanya SharePoint. SharePoint itu adalah berguna bisa menjadi tempat penyimpanan kita sementara gitu ya. Ataupun misalkan untuk selamanya juga teman-teman bisa pakai. Oke, selanjutnya kita akan masuk balik lagi ke Power Apps kita gitu ya. Kita klik pencet kiri sini data. Kita add data, kita akan masukkan database kita gitu ya. Kita klik add data. Kita search namanya SharePoint. Oke, kita pilih SharePoint kita. Oke. Untuk cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya kita bisa langsung saja, teman-teman bisa langsung pencet ini. Kita copy linknya di atas. Kita langsung paste di sini. Dan kita akan connect. Dia akan muncul sesuai dengan list yang tadi kita buat, adalah dokumen approval. Oke. Oke, sudah kelihatan gitu ya dokumen approval. Nah, selanjutnya bagaimana untuk pembuatan formnya? Sangat mudah. Power Apps itu membuat teman-teman membuat aplikasi sangat mudah gitu kan. Tujuannya kan seperti itu. Nah, bagaimana cara pembuatan form dengan mudah? Kita tinggal klik yang di atas sini, ada tulisannya form, kita klik edit. Kita klik edit gitu ya. Kita klik data source-nya. Kita pencet yang namanya dokumen approval. Di teman-teman bisa lihat dokumen approval dan dia akan secara otomatis mengenerate sebagai bentuk form. Di sini teman-teman bisa lihat, nah seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, kita akan secara otomatis membentuknya sebuah form, oke? Tapi sebelum itu kita bisa mengubah sedikit gitu ya. Misalkan saya bentuknya menjadi 2 kolom ataupun 3 kolom seperti itu. Atau misalkan teman-teman mau perbesar gitu ya kolomnya, teman-teman bisa lakukan seperti itu, tenang aja. Misalkan seperti ini, saya lebarkan. Oke, biar misalkan lebih kelihatan lebih jelas gitu ya. Tulisannya juga saya perbesar. Saya ubah menjadi 28 gitu ya, biar lebih jelas. Teman-teman bisa ngakuin semuanya bareng. Oke. Kita unlock propertiesnya, kita ganti namanya ya. Tadi kan parent display name, kita ganti menjadi tipe dokumen gitu ya. Kita ganti menjadi tipe dokumen. Oke. Nah, terus kita lakukan juga hal yang sama seperti di sebelahnya. Kita buat menjadi lebih besar gitu ya. Biar lebih jelas, biar lebih bagus, biar kelihatan. Oke. Kita ganti juga seperti kita ikutin aja, kita ikutin sama. Karena ini ukurannya berapa ya? Font size-nya 28, kita juga ubah ke 28 font size-nya. Biar lebih bagus gitu ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, di sini juga sama untuk komen kita lebih perbesar lagi gitu ya. Karena kan komen kan pasti panjang gitu ya. Kadang orang-orang mau komennya lebih panjang. Ada beberapa. Kita masukin komennya, kita ganti lagi. Kita ganti komen tulisannya, parent display name-nya kita hapus dari teks. Kita tulis namanya komen komen. Oke. Kita perbesar font size-nya menjadi 28 gitu ya. Jadi seperti ini, balik lagi. Oke. Dan terakhir ada attachment. Nah, attachment ini yang paling penting karena namanya kita mau melakukan attach data gitu ya, dokumen approval ya pasti attachment paling penting gitu ya. Oke. Kita perbesar tulisannya. Oke. Kita bisa perbesar ininya dan kita bisa perbesar attachmentnya. Dan teman-teman bisa lihat di kanan sini ada namanya max attachment,
ada namanya maximum attachment size in MB gitu ya. Teman-teman kalau misalkan sewaktu-waktu butuh dokumen yang lebih banyak gitu ya, teman-teman bisa ubah. Tapi untuk sementara ini, maximum attachment size yang dapat satu item, satu size dokumen yang dapat diupload ke dalam Power Apps itu adalah maksimal saat ini adalah 50 MB. Tetapi untuk max attachment untuk saat ini lebih dari 25. Jadi teman-teman bisa masukin attachment total dengan total dokumen sebanyak 25 dan setiap dokumen itu maksimal ada 50 MB. Berarti kita bisa bilang itu sangat besar gitu ya. Oke, teman-teman bisa ganti. Untuk saat ini kita mengikuti defaultnya saja 6 dan 10 gitu ya. Nah, lalu setelah ini kita harus melakukan yang namanya tombol submit gitu ya. Teman-teman harus pasti ada yang namanya tombol submit. Nah, di sini kita bisa masukin tombol submit. Kita klik button di sini ya. Kita bisa lihat, misalkan saya taruh di tengah sini, button. Saya bikin 2. Ya, button. Yang satu kita ganti teksnya menjadi button submit. Yang satu adalah button clear, gitu ya. Oke, nah kita ganti kalau misalnya submit warna biru, yang clear misalkan kita ganti menjadi warna kuning gitu ya. Oke. Mungkin kuning yang lebih gelap. Oke, seperti ini. Dan kita tambahkan icon cancel, dimana ini artinya kita balik ke main menu gitu ya. Nah, bagaimana cara baliknya? Di sini saya akan ajarkan. Pertama kita klik lagi ikonnya, terus kita pilih on select seperti biasa. Kita tulis yang namanya back functionnya. Nah, back ini bergunanya untuk apa? Untuk kita balik ke screen sebelumnya. Contoh, aku masuk ke screen request. Kita akan masuk ke seperti ini, dan ketika kita klik button cancel, kita akan balik ke main menu seperti itu. Oke. Nah, di submit, bagaimana cara untuk mensubmit ini semua? Itu teman-teman gampang, karena ini kita sekali lagi saya ingatkan kita menggunakan low code, kita hanya menggunakan function gitu ya. Kita masuk ke on select, kita klik yang namanya submit form. Kita pilih form yang kita pakai adalah form 1. Dengan begitu kita akan bisa langsung melakukan submit form. Nah, setelah kita sudah membuat screen request, kita akan masuk ke screen view. Oke, screen view gimana? Screen view itu lebih mudah lagi. Kita cuman hanya tinggal menggunakan satu yang bernama galeri. Kita akan menampilkan satu galeri di sini. Kita membuatkan sebuah galeri yang dipanjang seperti ini gitu ya, setengah tulisan gitu ya, setengah halaman. Di galeri ini kita akan memasukkan data approval yang kita punya. Dokumen approval kita akan masukkan. Nah, tidak akan muncul apa-apa karena kita bisa tahu gitu ya, di ini kita memang kosong. Nah, kita akan balik ke screen request kita. Kita akan masukkan coba data dulu. Ketika kita play, kita bisa lihat no item to display. Kenapa gitu ya? Teman-teman nggak usah khawatir. Itu tandanya kita belum melakukan satu hal. Itu satu hal, kita klik lagi formnya. Di sini kita ada tulisan data source, yaitu dokumen approval. Ini kita copy dulu dokumen approvalnya. Kita pilih yang nama item. Itemnya itu adalah kosong. Nah, kita harus memasukkan itemnya itu default. Dalam kurung adalah data source yang tadi kita punya, yaitu dokumen approval. Kita save. Oke, kita akan play lagi. Akan muncul kan? Seperti biasa. Oke, misalkan kita buat tipe dokumennya. Dokumen adalah dokumen perjanjian. Oke, saya akan lakukan submit. Setelah melakukan submit, ini akan hilang semua. Kita bisa balik ke belakang. Kita bisa ngeliat di view request. Akan ada muncul satu gitu ya, dokumen perjanjian satu akan langsung keluar gitu ya. Nah, terus gimana gitu ya? Caranya kan kita mau ngeliat secara detailnya gitu ya. Karena ini kan cuma list biasa, list aja gitu ya, task list. Nah, kita pengen lihat secara detail. Sudah sampai mana, sudah apa gitu. Kita bisa lihat yang namanya screen request kita. Kita bisa copy. Untuk formnya kita copy. Kita masuk ke screen view lagi. Kita balas, kita save, kita masuk ke screen view dan kita akan melakukan paste gitu ya. Kita akan paste. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat jadi seperti ini, jadi kecil gitu ya. Kita buat jadi kecil. Dari tadi kolomnya berubah 2, kita ubah jadi 1 saja. Biar kita bisa ngelihatnya scroll ke bawah gitu ya. Lebih mudah untuk dilihatnya. Nah, bagaimana cara menampilkannya gitu? Teman-teman gampang. Teman-teman bisa klik button kotak-kotak ini nih. Kotak-kotak ini teman-teman klik. Dan nanti ada namanya default. Teman-teman ganti defaultnya itu menjadi galeri. Menggunakan function namanya galeri 1. Galeri 1 ini adalah ini. Tadi yang teman-teman klik ini. Data ini adalah galeri 1.
yang kita sebut ya. Kita klik galeri 1. Galeri 1 dot selected. Dot selected artinya apa? Yaitu adalah sesuatu yang kita klik dalam galeri 1 gitu ya, yang kita pilih. Galeri dot selected, kita masukin ini adalah title gitu ya. Oke, kita bisa lihat. Kita bisa lihat teman-teman, dokumen langsung isi ada dokumen perjanjian. Kita lakukan hal sama ke isi-isi semuanya ini, ke dalam kotak-kotak ini, ke defaultnya. Oke, teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat gitu ya. Oh, dokumen perjanjian kita nih nomor 1. Oh, ini ya detailnya gitu ya. Oke, kita sudah selesai untuk pembuatan screen request dan view request. Lalu apa yang kurang gitu ya? Yang kurang adalah approval. Jadi manajer itu harus melakukan approval atau atasan-atasan kita yang lainnya untuk melakukan approval. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan hal yang seperti yang sama. Kita copy button ini. Kita copy. Oke. Kita taruh misalkan di ketiga ya, urutan ketiga karena ini kedua ini. Kita taruh di urutan ketiga. Kita ganti. Kita tambahin satu adalah new screen yang bernama adalah approval gitu ya. Approval. Kita masuk, lalu kita navigate on select-nya, kita ganti dari tadi screen request, kita ganti menjadi approval. Gitu ya. Nah, jadi kita akan masuk, kita masuk approval. Gitu ya, kosong. Nah, bagaimana sih cara pembuatan approval? Nah, itu gampang saja. Teman-teman bisa langsung copy paste dari screen view yang tadi teman-teman buat di sini gitu ya. Teman-teman copy semuanya. Screen view ini teman-teman copy. Teman-teman paste di sini. Oke. Nah, screen view-nya ini kita ganti menjadi approval. Oke. Nah, di bawah sini kita akan menambahkan dua button, yaitu adalah button reject dan approve gitu ya. Oke. Kita sudah ganti jadi warna merah. Lalu kita hanya tinggal memasukkan sebuah function gitu ya. Function apa sih gitu ya, teman-teman pasti bingung juga nih. Function apa sih untuk melakukan update gitu ya. Itu gampang sekali. Yang pertama kita butuhkan adalah kita masukin label. Sebuah label. Labelnya ini hanya sebagai penanda kita gitu ya. Kita taruh di teks ini. Kita ketik yang namanya galeri 1 lagi sama. Karena tadi galeri 1 dipakai screen view. Galeri yang dipakai approval itu adalah galeri 1, underscore 1 gitu ya. Dot selected, kita pilih ID. Nah, oke. ID ini buat apa? ID ini sebagai identifier kita untuk melakukan update data ke dalam table tersebut gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk sini. Kita akan menggunakan sebuah function yang bernama patch gitu ya. Patch dalam kurung dokumen approval, koma, dokumen approval, koma. Oke, sebelum kita masukkan sebuah function gitu ya, apa patch document approval. Tapi sebelum itu kita harus memastikan di dalam SharePoint table kita sudah menambahkan satu kolom, yaitu status approval, ya, status approval dokumen. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam Power Apps, balik lagi, kita akan klik button yang approve itu. Kita akan memasukkan sebuah function yaitu bernama patch dalam kurung document approval, koma gitu ya. Karena kita ini melakukan update, berarti kita tidak menggunakan submit form gitu ya. Kita bisa langsung patch saja. Patch itu juga sama seperti submit form, dia itu adalah memasukkan data gitu ya. Kita patch, terus karena kita update, kita harus lookup gitu ya. Kita cari datanya. Datanya itu apa dulu gitu ya. Kita cari datanya dulu gitu ya. Kita lookup, koma, kita cari title gitu ya, title-nya sama dengan label yang tadi kita keluarin, label 2 ini. Jadi kita mengeluarkan label 2 yang isinya adalah galeri selected ID gitu ya. Kita klik label 2 dot text gitu ya. Teman bisa lihat label 2 dot text, kita tutup kurung, kita koma. Lalu kita update. Apa yang kita update? Yaitu adalah status approval dokumen. Karena ini approve, kita bisa ganti menjadi approved gitu ya. Kita tutup kurung. Oke, kita tutup. Oke, sudah. Kita copy paste, kita masukkan ke yang reject, button reject. Kita tinggal ganti yang approve-nya menjadi rejected. Oke.
Selesai, sudah. Seperti itu. Nah, oke, kita sudah selesai. Kita bisa langsung mencoba gitu ya dari awal sampai akhir gitu ya. Pertama, kita akan melakukan screen request. Kita ulang gitu ya, dokumen misalkan dokumen perjalanan dinas gitu ya. Summary dokumen adalah dinas pada tanggal 10 bulan 1 2021 ke Bandung gitu ya. Kita tulis tolong di approve budgetnya gitu ya, misalkan budgetnya. Kita masukkan attachment ya. Kita misalkan masukkan banyak gambar gitu ya. Gambarnya ada misalkan ada 5 atau berapa gitu ya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Atau misalkan teman-teman mau masukin PDF gitu ya. Itu juga possible, tenang aja. Bisa semuanya, bisa PDF, mau PPT juga bisa gitu ya. Misalkan kayak gini contoh PDF. Lalu kita submit gitu ya. Kita submit. Oke, kita submit. Terus kita balik, kita bisa lihat view request kita. Oke, kita bisa ngeliat gitu ya di screen view kita yang tadi kita buat dokumen perjalanan dinas, tipe dokumen macam-macamnya. Lalu kita sebagai approval gitu ya, kita klik approval dokumen perjalanan dinas, kita klik, kita reject gitu ya. Nah, terus nanti kita bisa ngecek gitu ya di view request lagi, kita lihat yang untuk dokumen perjalanan dinas gitu ya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Rejected gitu ya, jadi ketahuan. Nah, misalkan yang kita coba yang tadi dokumen perjalanan 1 gitu ya, dokumen perjanjian 1 kita approve gitu ya. Kita coba approve. Oke, kita lihat ke view requestnya, dokumen perjanjian 1. Oke, tuh. Dia akan langsung update dokumen perjanjian 1 menjadi approve gitu ya. Oke. Jadi teman-teman dapat membuat aplikasi ini walaupun memang tampilannya masih sederhana gitu ya, karena saya buatnya cukup cepat gitu ya, tapi bisa teman-teman bisa ikutin dan mudah-mudahan ini juga berguna dan dengan cepat teman-teman bisa ngelakuin gitu ya. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih semuanya.